Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Sekarang kita lagi ada di kediaman Bapak Aprizal Sentosa. Jadi Bapak Aprizal Sentosa ini adalah salah satu kandidat calon Peratin untuk Padang Cahya periode 2022-2027. Pak ya, benar Pak ya? Nah, kita mau bincang-bincang dan juga tanya jawab nih supaya kita lebih kenal lagi, lebih dekat semuanya dengan beliau. Siapa sih Bapak Aprizal Sentosa ini yang akan menyalonkan diri sebagai Peratin Padang Cahya? Tentunya dengan kita lebih mengenal akan lebih baik dalam kita menentukan sikap kita, siapa yang mau kita coblos ke depannya. Baik, di samping kita ada Pak ya, benar Pak ya, Bapak Aprizal. Pertama kita ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik. Baik ya. Oh ya Pak, ini untuk biar kita lebih diskusi, ngobrol-ngobrol untuk tahu masyarakat ini dengan siapa sih Bapak Aprizal itu. Mungkin bisa diceritakan Pak, mulai dari profil latar belakang seorang Bapak Aprizal Sentosa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aprizal Sentosa, salah satu kandidat calon di Peratin 2022-2027 dengan nomor urut nomor 1. Di sini saya akan menjelaskan profil kehidupan saya yang memang dikatakan ya kalau saya unik ya tidak ya, tapi dia katakan sama-sama inilah Iya. di jenjang kesederhanaan. Baik. Saya masuk SD di tahun 1993. Jadi lulusnya 1998 SD Padang Cahya, SD 1 Padang Cahya. Oh, Padang Cahya sini Pak ya, berarti ya. Padang Cahya sini. Setelah itu saya melanjutkan SMP-nya di SMP Liwa, SMP Barus. Oh, iya. 1998 sampai 2021. Jadi setelah itu saya melanjut di SMA-nya 2021 sampai 2024. Lulus SMA 2024. Oke. 2004 ya. 2004 ya Pak. Ya. Jadi setelah saya lulus, saya sempat katakan menganggur sejenak lah. Ya. Istirahat. Iya. Ya, istirahat dalam 1 tahun. Karena pas posisi itu keluarga saya, katakanlah bapak saya setelah saya kelas 3 itu meninggal dunia. Jadi setelah itu mungkin ke arah mau ke jenjang perguruan tinggi itu mungkin dalam pikiran saya belum ke arah situ karena ekonomi mulai melemah. Jadi dalam 1 tahun itu tidak ada pekerjaan, ya cuma mengurus kebun, mengurus sayur dan ladang-ladang. Jadi setelah 1 tahun itu merasa katakan sudah jenuh juga, keluar malam, tidurnya agak bangunnya siang juga. Nah, jadi setelah 2006 saya bertekad mengambil untuk perguruan tinggi. Pertama dulu saya mau ngambil di Bandar Lampung, tapi setelah saya lihat ini bukannya saya merasa ini ya, bukan merasa lebih. Jadi karena melihat situasi di Bandar Lampung itu banyak ya kawan-kawan dari Liwa, nah, jadi takutnya nanti ya namanya gabung kumpul sama pergaulan dari kampung ke kampung kan, jadi takutnya nanti ke arah yang negatif. Jadi saya ambillah itu masuk ke Metro. Jadi saya ngambil di Metro, saya ngambil jurusan pendidikan ekonomi. Jadi pendidikan ekonomi ya. Jadi setelah lulus itu di tahun 2010. Setelah lulus saya langsung mengabdikan diri di salah satu instansi sekolah SMP Negeri 1 Sukau, yaitu letaknya di Kecamatan Sukau di Buanyerupa. Jadi hitungannya sudah 8 tahun Pak ya, mengabdi itu Pak ya, sampai sekarang. Jadi, sampai sekarang kalau hitungan sudah lebih. Sudah lebih Pak ya? Sudah lebih. Luar biasa. Jadi sudah dikatakan 12 tahun. 12 tahun.
Memang di masa-masa 10 tahun ini banyak jalur tes yang sudah dilakukan, tetapi nasib kurang mendukung. Banyak juga ada guru kontrak akhir-akhir ini juga tidak mendukung. Kalau di guru kontrak ini, memang saya bertekad untuk tidak mendaftar. 2 tahap, tahap pertama, tahap kedua, saya memang berniat untuk tidak mendaftar. Kenapa? Saya ingin fokus ke Pilpratin. Jadi untuk itu saya korbankan di P3K itu, dan saya fokusnya untuk pencalonan Pilpratin. Jadi di situ lah profil saya untuk organisasi. Pertama, saya ikut di PKPNU pengkaderan di Air Hitam. Oh, di Air Hitam Di Air Hitam sini. Alhamdulillah setelah ikut PKPNU itu, ya ini sangat luar biasa ya. Itu tahun berapa itu, Pak? 2021. Iya. Di Air Hitam. Jadi itu salah satu, ada yang mengajak saudara. Ya, memang kita ini memang dilahirkan dari tanah yang memang NU. Iya. Memang dilahirkan NU semua. Jadi untuk lebih mengeratkan, lebih meyakinkan ke arah situ, ke arah NU-nya yang lebih dari NU-nya, maka saya ikut pengkaderan untuk mendapatkan pembaiatan dan ijazah. Karena kata Mbah Hasyim Asy'ari, siapa yang bersama itu tak dimonong akan masuk surga seanak cucu. Berikut keturunannya. Itulah yang menjadi dasar saya ikut. Ya memang tidak munafik, saya ikut di pengkaderan ini di samping saya ingin lebih bertakwa lagi ke arah yang lebih islami, karena saya ingin mencalonkan diri bagaimana supaya di pembangunan ekonomi dan pembangunan tingkat agamanya lebih solid lagi, jadi akan berimbang. Nah, situ tujuan saya ikut situ. Nah, selanjutnya Pak, tadi soal profil, lalu yang sekarang kita tanyakan adalah pengen tahu motivasi Bapak untuk mencalonkan diri sebagai Pratin itu apa, Pak? Jadi motivasi saya untuk calon ke Pratin ini, yang pertama, ini kita realistis saja ya. Baik, Pak. Kita lihat dengan adanya dana desa yang sangat sungguh luar biasa banyak ini, mungkin semuanya Pratin seluruh atau kepala desa seluruh Indonesia ini tidak munafik ingin masuk ke ranah ini karena melihat kondisi ADD-nya sangat sulit luar biasa. Tapi Baik. di situ juga kita lihat dari sosok-sosoknya masing-masing. Ya. Kalau pribadi saya melihat dana yang sebesar ini bagaimana supaya pengarahan pengalokasian itu sesuai dengan aturan yang sudah ada, aturan Baik. dan undang-undang. Yaitu singkat saja. Jadi motivasi Bapak itu karena ingin menjalankan amanat undang-undang untuk sampai si dana itu terrealisasi sebagai semestinya. Gitu, Pak ya? Ya. Ada lagi Pak mungkin motivasi yang lain gitu? Untuk motivasi yang lain, untuk komponen saya yang saya cintai ini, yang pertama dari pemberdayaan. Pemberdayaan. Pemberdayaan pekon. Apa saja itu Pak yang perlu di... Untuk pemberdayaan pekon ini, itu saya jelaskan dari alur dana desa dulu ya. Baik. Jadi untuk dana desa ini, itu pengalokasiannya itu ada 3 alokasi. Yang pertama itu untuk sarana prasarana dan infrastruktur. Yang kedua untuk pemberdayaan, dan yang ketiga untuk pembinaan. Jadi saya akan konsentrasi di bidang pemberdayaan dan pembinaan. Karena begini, kita tidak tahu kapan dana ADD ini akan berhenti. Mungkin tahun depan akan berhenti, mungkin 2024, 2025 akan berhenti. Nah, kalau kita kembangkan pemberdayaan melalui Bunda dan para Taruna, kita tingkatkan kreativitasnya melalui dana-dana yang sudah ada yang dikucurkan pemerintah. Mudah-mudahan dengan dana tersebut kita kembangkan akan menjadi omset pekon dan akan kita masukkan ke PAP desa atau PAD. Nah, jadi disitulah kita akan kembangkan lagi. Dari PAP itu kita kembalikan ke rakyat dengan pengalokasian yang setelah kita musyawarahkan.
Jadi itu lebih pusatnya lagi, saya tekankan lagi untuk pemberdayaan dan pembinaan. Kalau infrastruktur memang itu sudah dirancang rapnya dari PMD, itu memang bisa dikatakan wajib ya. Tinggal pemberdayaan dan pembinaan ya kita bikin step-step yang berikutnya. Luar biasa sekali ya, ternyata motivasinya nggak main-main, tapi benar-benar terarah seperti itu. Lalu selanjutnya Pak, kalau untuk yang Bapak lihat dari Padang Cahya ini, apa sih potensi terbesar yang seharusnya bisa dimaksimalkan, tapi mungkin sekarang ini masih belum Pak? Itu untuk di bagian apa ya Pak? Mungkin kita punya potensi pariwisata mungkin Pak, atau mungkin potensi pertanian gitu. Jadi saya menyimak pertanyaan itu tadi, itu mengarah ke pemberdayaan dan pembinaan ya. Itu Pak Ya. Jadi untuk pemberdayaan dan pembinaan ini, yang pertama pemberdayaan. Pemberdayaan ini memang yang harus kita berdayakan ibu-ibu PKK dan Karang Taruna. Nah, di situ kita lihat sumber daya alam di Pekon Padang Cahya ini memang bisa dikatakan bisa bersaing dengan pekon yang lain. Bahkan bisa bersaing dengan desa yang sangat viral sekarang, Desa Ponggok, asalkan kita berani bermimpi dan berani berkolaborasi, baik masyarakat dengan pemerintah. Nah, jadi di wisata bisa, di UMKM juga bisa, insya Allah kalau kita memang mau, pemerintahan juga mau, dan masyarakatnya, SDM-nya juga mendukung, SDA juga mendukung, apa yang tidak bisa. Jadi inti dari semua itu adalah harus adanya sinergitas gitu Iya, Pak, sinergitas kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Dan Karena pemerintah ini hanya mengayomi, mengarahkan, Iya. sedangkan masyarakat itu yang menjalankan. Pemimpin itu di belakang, pemimpin itu di belakang mengarahkan ke masyarakat, bukan pemimpin itu di depan. Kalau pemimpin itu di depan, masyarakat nggak kelihatan. Itu kalau prinsip saya. Luar biasa sekali. Lalu selanjutnya Pak, Ya. ini masih tentang profil Bapak ya. Ya. Apa faktor X, faktor yang Bapak miliki yang tidak dimiliki oleh calon lain, yang bisa menjadi pendukung penunjang kegiatan Bapak memimpin Padang Cahya, lalu yang menjadi poin utama, poin penting bagi masyarakat wajib memilih Bapak gitu. Seperti itu Pak. Untuk itu gimana ya cara menjawabnya? Yang jelasnya, Iya. yang pertama saya punya tekad dan keinginan untuk memajukan Pekon ini, dan ingin mengalokasikan dana desa ini sesuai dengan aturan undang-undang dan sesuai dengan RAP yang sudah ada. Itu kalau di fisik. Kalau di pemberdayaan dan pembinaan memang sudah ada jatah persen-persennya masing-masing. Jadi untuk arah kampanye ini ya, Iya. bisa dikatakan seperti itu. Saya memang sudah berkeliling ke atas. Untuk saat sampai sekarang ini, saya belum arah dasar mengajak masyarakat, belum. Tetapi saya hanya ingin mengajak masyarakat itu berdiri, bangun. Karena sekarang adalah momennya. Di 2022 ini momen kita. Jadi marilah kita bangun bersama-sama, tinggalkanlah tidur yang panjang, bukalah hati dan pikirannya, satukan langkah, satukan tangan. Itu saja. Satu lagi nih, pertanyaan seru nih. Pak Aprizal, Bapak Aprizal yakin mau terpilih atau menjadi? Lalu adakah di lingkungan keluarga Bapak itu yang menolak atau semuanya mendukung gitu? Oh, iya. Memang dari pertama terlebih kepada orang tua dulu ya. Iya. Orang tua saya Sembah Sugeng pertama memang tidak diizinkan. Itu jatah, saya ingat itu 1-2 bulan. Kenapa itu Pak? Karena melihat kondisi setiap pemimpin itu sering dikatakan dicaci maki, dihujat. Jadi orang tua saya itu tidak mau.
kalau ada anaknya itu Iya. dihujat atau dicaci maki sama masyarakat desa. Karena yang namanya pemimpin, apalagi pemimpin Pekon, akan selalu bergeser kan dalam masyarakat 24 jam bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi di situ saya meyakinkan keluarga saya ingin sudah bulat ingin memajukan diri saya ini untuk mencalonkan diri sebagai Pratin Pekon Paranjaya. Insya Allah mudah-mudahan doakan saya mak, kata saya, dan keluarga saya, kakak dan keponakan dan saudara-saudara saya, izinkan saya melangkah di 2022. Ya alhamdulillah kakak sama Nga sudah istilahnya memberitahukan ibu begini ya, akhirnya alhamdulillah sampai waktu itu diizinkan. Dan Jadi setelah dapat itu, restu gitu ya. dapat restu. Setelah itu baru saya berceritalah kepada teman kelompok tani saya. Nah, disitulah baru kita istilah jejak bola. Ya, apakah ini laku ataukah tidak. Jadi setelah semua itu Nah, yakin Pak ya? Setelah itu saya yakin. Oh, luar biasa, Apalagi percaya setelah diri. dapat nomor 1 Allah di atas. Ya. Ya, gitu. Jadi alif Allah. Terus ini Pak Aprizal, saya melihat salah satu tujuannya itu adalah apa namanya target Bapak, yaitu menciptakan transparansi baik itu keuangan di pemerintahan Bapak gitu Pak ya. Itu nanti bentuknya mau jadi seperti apa Pak? Ataukah itu nanti dibikin kayak portal yang bisa diakses oleh semua masyarakat atau bagaimana itu Pak? Jadi supaya semua masyarakat itu bisa ngecek, bisa ikut mengawasi gitu Pak. Ya. Jadi enggak apa-apa, agak panjang sedikit ya. Enggak apa-apa Pak. Jadi untuk yang pertama kita mengacu ke programku yang ke nomor 4, yaitu ketransparansi dan musyawarah. Jadi memang disitulah semua itu yang namanya program pemerintah itu harus dimusyawarahkan melalui dari musreng tingkat pemangku sampai musreng tingkat Pekon. Itu dilakukan setahun sekali. Iya. Untuk dari pemangku. Setelah itu baru dimusyawarahkan tingkat Pekon. Jadi dalam pemusyawarahan ini setiap pemangku itu akan membawa yang pertama mengikutsertakan tokoh agama, tokoh adat, ibu-ibu dan pemuda. Jadi setiap satu pemangku itu membawa 4 ketokohan dari pemangku wilayahnya masing-masing. Disitulah bentuk ketransparanan akan teruji di situ. Jadi misalkan contoh, kita ini akan membangun atau menentukan RPJM untuk RKP tahun ini. Baik. Nah, jadi di situ RPJM itu telah dibeberkan semua di depan, dijabarkan semua di depan, dan semua pemangku 15 pemangku ini akan duduk sama di situ, masing-masing membawa kadernya masing-masing dari setiap pemangku. Jadi disitulah kita akan memecahkan suatu musyawarah. Misalkan kita membuat jalan, katakan itu, misalkan jalan di pojok ini. Jalan di pojok ini akan bertarung dengan pemangku-pemangku yang lain, kan begitu. Jadi kita akan lihat contohnya seperti ini. Kalau misalnya jalan di arah titik pojok ini, kita lihat yang penanaman sayur mayurnya katakan 7 dan kebunnya ada 4, dibandingkan dengan pemangku-pemangku yang lain yang misalnya kebunnya sayurnya ada 6, sedangkan kebunnya ada 3, bahkan menang yang di pemangku pojok. Itu akan kita prioritaskan semua, akan kita lihat dari segi-segi yang memang sangat diprioritaskan untuk dibangun. Jadi disitulah pemecahan dan musyawarahnya akan terjadi di situ. Nah, jadi musyawarah itu kita akan buka semua. Jadi katakan di situ 45 orang sudah jelas di situ. Karena dari 15 pemangku ini. Dari 15 pemangku. Jadi disitulah bentuk transparannya akan terbuka. Nah, ya. Luar biasa. Jadi setelah kita diskusi, sahabat-sahabat, kita ngobrol-ngobrol di sini ya dengan beliau. Kita juga pengen tahu sih, ada pertanyaan mungkin dari sahabat-sahabat pemuda yang lainnya gitu. Mungkin ada teman-teman. Adapun kedatangan kami di sini, buatlah komitmen untuk kami pemuda
dan kami dokumentasikan. Apabila itu nanti tidak terrealisasi, artinya Anda gagal sebagai pemimpin. Itu kalau Anda terpilih. Kalaupun kami akan dirangkul, ya begitu juga. Setuju nggak kira-kira? Saya selaku yang wakil dari para pemuda, ya sebenarnya kami itu Karang Taruna ini tidak mati. Karang Taruna itu memang sudah ada dari dahulu. Iya. Cuman mengapa tidak pernah berjalan? Itu yang kami pengen. Dan jika ini Karang Taruna tidak pernah diaktifkan, ini bakal menghancurkan semua generasi. Generasi sekarang sudah seperti ini, apalagi generasi kedepannya. Nah, jadi untuk Pak Rizal, jika Bapak di kemudian hari menjabat sebagai Pradit, tolong Karang Taruna diaktifkan dari struktur yang baru. Mungkin disambung gini Pak, untuk memberdayakan pemuda yang memang dulunya memang belum sempat diberdayakan dengan maksimal. Iya. Mungkin itu. Jadi kita ini para datang ya. Jadi untuk kedepannya itu saya akan menjawab ya di sini. Di sini jumlah pemuda ini 30-40%. Kalau saya rasa itu 60% ya. Jadi 60% ini bisa dikatakan untuk Enggak, 30% itu maksudnya 30 ke 40 itu 30 itu untuk usia produktif belajar, artinya 15 tahun. Yang untuk 40% itu sudah kerana pemuda yang ke 30 sampai 40 tahun itu. jadi Karang Tarunanya. Iya, Ya, enggak, dibilang 40%. pemudanya. Iya, Karang Taruna itu 40% itu. Ya, di 30%-nya itu di yang masih di bawahnya. Nah, jadi kita nggak usah dulu menghitung berapa persen, karena yang namanya pemerintah Pekuan itu, pemerintah pusat aja dalam jangka beberapa tahun aja susah untuk mengarahkan namanya pikiran manusia yang punya keterbatasan, baik pikiran, sifat, dan berbeda-beda karakter. Nah, jadi kita begini aja, kalau menurut saya dan program saya nanti, ini saya tekankan, udah saya tekankan dari pertama tadi, di pemberdayaan dan pembinaan akan saya lebih tekankan di situ, ke arah yang lebih positif, yaitu ke arah Karang Taruna, ke arah Karang Taruna, ya. Jadi disipan itu ya, ke arah Karang Taruna. Baik, sahabat-sahabat semuanya, tadi adalah dari bincang-bincang kita bersama Bapak Aprizal. Nah, jadi setelah kita diskusi, setelah kita ngobrol, mungkin lebih kenal lagi dengan beliau dan bisa menentukan nanti sikap kita seperti apa. Kita bisa memilih mana yang paling tepat, paling baik untuk menjadi pemimpin kita di masa depan. Nah, mungkin karena ini video akan kita tayangkan pas hari kampanye, sebagai penutup Bapak Aprizal sampaikan satu patah dua patah kata untuk kampanye Pak di momen terakhir ini sebelum kita tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemuda Pekuan Padang Jaya yang telah bersilaturahmi ke tempat saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menggoda untuk saya mengeluarkan inisiatif dan kreativitas untuk anak-anak muda ya khususnya. Jadi untuk seluruh masyarakat Pekuan Padang Jaya, jangan sampai di hari tanggal 23 itu kita salah pilih. Marilah kita bangun, kembangkan pikiran, jangan sampai kita salah pilih. Karena suara Anda menentukan 6 tahun ke depan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sudah menyaksikan sampai video terakhir ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.